Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2020 kita jumpa lagi dalam renungan malam yang dipandu dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Ya, Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita dan kita dimampukan untuk beraktivitas hari ini dengan baik. Kita bersyukur kepadanya. Dan tentu malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Marilah menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami berbahagia karena Engkau begitu baik. Benar, Engkau adalah gembala yang baik dalam hidup kami, yang selalu menolong kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu. Malam ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami untuk mengikuti renungan malam. Roh Kudus tolong kami. Teristimewa ketika firman-Mu kami akan baca dan renungkan, mampukan kami untuk memahami firman-Mu agar firman ini mengambil bagian dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan terus menuntun kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada saat ini kita akan membaca Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 tempayan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara, saya mengambil tema undanglah Tuhan Yesus dalam hidupmu. Ya, saudara-saudara, tentu kita pernah mendapatkan undangan ya. Ya, tentu beberapa waktu yang lalu ketika awal pandemik, undangan-undangan itu tidak bertebaran. Tapi sekarang suasananya sudah mulai kelihatan, saudara-saudara, bahwa sudah mulai ada undangan-undangan yang datang di dalam keluarga kita. Undangan menghadiri pernikahan, pertemuan, sosialisasi dan sebagainya, itu banyak sekali. Kali ini pembacaan kita, saudara-saudara, dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus diundang oleh satu keluarga yang mengadakan pesta. Apa yang terjadi di sana? Ternyata saudara-saudara, di pesta yang diadakan itu ada bencana, ada persoalan, yaitu mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus yang tahu dengan penuh kasih meminta pada Yesus supaya Yesus bertindak. Tapi waktu Yesus belum tepat, belum saatnya. Dan Ibu Yesus tidak ingin keluarga ini mengalami suasana atau perasaan malu dilihat, diketahui oleh orang banyak. Ya bisa dibayangkan kan kalau misalnya kita mengadakan pesta lalu kemudian ada yang kurang dari pesta itu dan diketahui orang, itu bisa menjadi buah bibir saudara-saudara. Atau boleh dikatakan, wah ini bisa tersebar di medsos.
Kalau tersebar di medsos, betapa malunya kita. Nah, tentu Ibu Yesus tidak ingin keluarga ini malu, karena itu berbicara kepada Tuhan Yesus supaya Yesus bertindak. Saudara-saudara yang kekasih, ada beberapa hal yang kita boleh lihat dari bagian firman Tuhan ini, yang menarik sekali untuk kita pahami bagaimana ketika kita mengundang Yesus ada di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang kita lihat bahwa ada kasih, ya. Ibu Yesus, Maria, dan juga Yesus mengasihi keluarga ini. Karena itu Maria ibu Yesus mau supaya keluarga ini tetap tenang dan bisa mengikuti pesta dengan baik. Maka Yesus diinginkan untuk bertindak, melakukan mujizat. Tapi Yesus katakan, waktuku belum tepat. Apakah Yesus bertahan? Oh tidak, saudara. Yesus juga punya rasa kasih bagi keluarga ini. Dan kalau kita melihat apakah Tuhan juga bertahan, apakah Allah juga bertahan tidak mengampuni manusia, apakah Allah juga bertahan untuk membiarkan manusia ada dalam dosanya, apakah Allah juga bertahan untuk terus melihat manusia menderita? Ternyata tidak. Waktu yang Tuhan miliki, saudara-saudara, bisa berubah karena kasihnya pada manusia. Ya, kasihnya pada manusia. Kita mau Contohnya ketika peristiwa di Niniwe, apa yang terjadi? Ketika itu bangsa ini, orang-orang di kota Niniwe melakukan kejahatan, dan semua melakukan kejahatan. Yunus ingin supaya mereka ini dihukum. Tapi ketika bangsa ini sadar melalui pemberitaan firman, mereka sadar, dan akhirnya mereka kemudian mengubah, bertobat di hadapan Tuhan. Mereka memperlihatkan sikap hidup yang benar-benar berubah di mata Tuhan. Allah dengan kasih mengubah rencananya untuk menghukum kota ini. Allah dengan kasih lalu kemudian membiarkan mereka memperoleh kasih karunia Tuhan. Ini luar biasa. Kalau Tuhan mengasihi kita, kalau Tuhan menyatakan bahwa Dia benar-benar hadir dalam hidup kita, kalau Tuhan memperlihatkan bahwa Dia menyayangi kita, maka saudara-saudara kita selalu diberi kesempatan untuk berubah. Kasih karunia-Nya itu luar biasa. Nah, kasih Allah yang besar ini mengubah suasana yang ada. Yesus dengan kasih-Nya melihat keluarga ini, maka waktunya itu berubah. Bagaimana caranya? Dia mulai menyuruh orang mengisi tempayan itu dengan air biasa, lalu kemudian dia menyuruh orang untuk merasakan air itu. Ternyata air itu bukan lagi air biasa, tetapi menjadi sebuah anggur. Ini adalah mujizat pertama yang terjadi, yang dibuat oleh Yesus di Kana. Saudara, kasih Tuhan ternyata bisa besar dan bisa mengubah situasi yang kita rasakan, dari penderitaan menjadi bahagia, dari kesusahan menjadi ketenangan, dan seterusnya. Yang kedua yang kita lihat, bahwa dalam pembacaan ini saudara-saudara, para pelayan-pelayan ini disuruh untuk mengisi air di dalam tempayan. Apakah mereka menolak? Ternyata tidak. Mereka setia, mereka mengerjakan. Orang tua Yesus, Maria, mengatakan, apapun yang dikatakan Yesus kamu ikuti. Dan benar, Yesus menyuruh isi semua tempayan itu. Diisinya, saudara, diisinya, dimasukkannya air. Wah, ini luar biasa. Ketika itu diisi, maka saudara-saudara, Yesus memperlihatkan kuasanya. Mujizat terjadi, bukan? Ternyata ketaatan itu sangat penting. Ketika kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita, kita akan merasakan kasih Tuhan, kita menikmati anugerahnya, dan juga saudara-saudara, ketika kita mengundang Yesus dan kita taat, maka yang kita rasakan adalah kehidupan yang tenang. Ada mujizat yang terjadi. Orang yang taat pada Tuhan, orang yang setia untuk memperlihatkan mau hidup berdasarkan kebenaran firman-Nya, mau hidup dalam koridor Tuhan, dalam kasih-Nya, ketika dia melakukannya saudara-saudara, maka dia akan memperoleh kebahagiaan, ketenangan. Nah, hal yang terakhir yang diperlihatkan dalam pembacaan kita ini adalah begitu mengundang Yesus saudara-saudara, maka yang diperoleh adalah suasana yang penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada yang dipermalukan. Keluarga ini tidak malu. Begitu Yesus hadir dalam pesta itu, keluarga ini tidak malu. Ini luar biasa saudara-saudara. Kalau kita sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita di hadapan musuh kita.
Kalau kita sudah mengaku bahwa kita adalah pengikut Yesus, kita tidak akan pernah dijatuhkan Tuhan di hadapan orang lain, tetapi Dia akan selalu mengangkat kita, Dia memenangkan kita. Ya, kadangkala memang saat itu kita berada dalam suasana di mana kita merasa jatuh, kita dihina, harga diri kita tidaklah diperhatikan, kita merasa hancur. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan mau perlihatkan di balik semuanya itu. Apa itu? Bahwa Dia bersama dengan kita, dan waktunya adalah waktu yang tepat nantinya untuk membalik situasi itu. Karena itu saudara, selalu undang Tuhan dalam hidup kita. Orang yang mengundang Tuhan, dia akan merasakan ketenangan. Orang yang mengundang Tuhan, maka perkara-perkara yang ia hadapi dapat diselesaikan dengan baik. Orang yang mengundang Tuhan, maka dia akan merasakan suasana yang lebih sejahtera, lebih damai. Apalagi di masa-masa kini, saudara-saudara, kita berhadapan dengan tantangan, kita berhadapan dengan persoalan pandemi, kita berhadapan dengan masalah. Satu-satunya cara adalah undanglah Tuhan, maka kita akan melewatinya dengan baik. Jadi menghadirkan Tuhan, kita akan menikmati kasih-Nya, menghadirkan Tuhan, mengundang Tuhan, kita akan taat dan kita akan diberkati. Mengundang Tuhan, kita akan memperoleh ketenangan dan damai sejahtera-Nya. Jangan lupa undang Tuhan saudara, undang Dia selalu dalam hidup kita, maka hidup kita akan terus disirami dengan cinta kasih-Nya. Hidup kita akan disegarkan, hidup kita akan memperoleh kekuatan dan juga semangat untuk menghadapi kehidupan kini dan selamanya. Teruslah undang Tuhan, hidupmu akan berbahagia. Amin. Mari kita angkat pujian bersama, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Saudara-saudara, kita selalu berterima kasih karena Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Ajar kami untuk terus menghadirkan Engkau, mengundang Engkau sehingga kami tetap hidup dalam damai-Mu, dalam sukacita dan ketenangan bersama-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami dengarkan. Berkatilah kami, berkati keluarga kami, berkati seluruh perjalanan kehidupan kami di muka bumi ini. Biarlah Tuhan menata hidup kami agar hidup kami selalu bahagia dan tenang. Anak-anak kami, Engkau berkati pekerjaan kami, rencana-rencana kami ke depan, juga berikanlah sukacita agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jemaat-Mu biarlah hidup dalam kesehatian untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Pelayanan-pelayanan dikerjakan majelis, Tuhan berkati, semoga berjalan dengan lancar dan indah. Engkau berkati bangsa kami, pemerintah kami, berikanlah kedamaian di negara kami, tolong pemerintah dalam mengentaskan berbagai persoalan di bangsa kami. Di muka bumi ini biarlah kuasa-Mu hadir. Banyak orang kiranya selalu merasakan kasih-Mu, banyak orang kiranya selalu menikmati anugerah Tuhan dan hidup dalam kehendak-Mu. Engkau selalu menjaga kami dan biarlah kami selalu juga menyerahkan diri dalam kuasa Immanuel sehingga hidup kami tetap tenang. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh menyaksikan renungan malam pada hari ini, hari Jumat. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Teruslah nantikan renungan malam. Dari renungan malam kita akan disegarkan oleh firman-Nya. Tuhan memberkati, salam sehat.